Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan tugas video teks negosiasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Radin Nur Latif Aditya dari absen 31 sebagai delegasi Jepang. Perkenalkan, saya Anggita Kurniandari, absen 5 dari delegasi Jepang. Perkenalkan, saya Rifdana Diva Kamelia dari absen 32 sebagai delegasi Jepang. Perkenalkan, nama saya Kanza Reiha Akila Zahra, absen 20 sebagai delegasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Firdiana Milani Asifa dari absen 17 sebagai delegasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Zakia Pranto dari absen 15 delegasi Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, kami berterima kasih atas kesediaan Anda untuk hadir. Indonesia sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara berkembang dengan prinsip keberlanjutan yang kuat. Dan kami berharap kerjasama ini bisa memberi dampak positif bagi kedua negara. Selamat pagi, kami juga menghargai kesempatan ini. Jepang memiliki banyak pengalaman dalam pengelolaan infrastruktur besar, dan kami berharap bisa terlibat lebih jauh dalam pengembangan IKN. Namun, kami merasa bahwa ada beberapa hal yang perlu disesuaikan agar investasi kami bisa lebih menguntungkan. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk keberlanjutan, Indonesia ingin memastikan bahwa IKN tetap menjaga kedaulatan nasional. Kami memahami bahwa Jepang memiliki pengalaman di banyak sektor. Namun, kami ingin menekankan bahwa dalam beberapa sektor strategis seperti bandara dan pelabuhan, kepemilikan asing akan dibatasi. Ini untuk memastikan bahwa Indonesia tetap memegang kendali penuh atas proyek vital. Tapi Indonesia, jika kami tidak diberi hak pengelolaan yang lebih besar di sektor-sektor tersebut, bagaimana kami memastikan kualitas dan efisiensi proyek yang sesuai dengan standar internasional? Jepang memiliki teknologi dan manajemen yang dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan sesuai jadwal. Kami membutuhkan ruang untuk melakukan hal itu. Kami sangat menghargai pengalaman Jepang, namun kami tidak bisa mengorbankan kedaulatan kami. Kami menawarkan model kemitraan yang memungkinkan Jepang terlibat dalam pengelolaan, tetapi dengan batasan tertentu. Indonesia akan tetap memegang kendali penuh atas keputusan-keputusan strategis. Namun, bagaimana kami bisa mencapai tujuan ini tanpa kontrol lebih besar dalam hal pengelolaan? Kami berkomitmen untuk membantu Indonesia, tapi untuk itu kami juga membutuhkan jaminan bahwa kami dapat menjalankan proyek sesuai dengan harapan kami. Tanpa itu, bagaimana kami bisa mencapai efisiensi dan keberhasilan jangka panjang? Indonesia sangat terbuka untuk kemitraan yang saling menguntungkan, namun dengan tetap memprioritaskan kedaulatan nasional. Kami tidak akan memberikan hak penuh atas pengelolaan, tetapi kami bisa menawarkan model kemitraan terbatas di sektor-sektor tertentu, seperti pengelolaan sehari-hari, tetapi keputusan besar tetap berada di tangan Indonesia. Kami memahami posisi Indonesia, namun bagaimana dengan insentif pajak? Tanpa insentif yang lebih besar, misalnya selama 15 hingga 20 tahun pertama, kami mungkin akan ragu untuk berinvestasi dalam proyek ini. Pembangunan IKN ini adalah proyek besar, dan Jepang membutuhkan insentif yang bisa memastikan keuntungan investasi. Kami menghargai pentingnya insentif pajak, namun kami juga harus menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami menawarkan insentif pajak selama 10 tahun pertama. Kami yakin ini akan cukup untuk menarik investasi, sambil memastikan Indonesia tetap bisa mendapatkan manfaat maksimal dalam jangka panjang. 10 tahun pertama mungkin tidak cukup untuk memulihkan biaya investasi yang besar. Kami ingin melihat sebuah jaminan bahwa proyek ini akan menguntungkan bagi kami, dan bahwa keuntungan yang kami peroleh akan sebanding dengan risiko besar yang kami ambil. Kami paham kekhawatiran Anda, namun Indonesia harus memastikan bahwa proyek ini berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami bisa memperpanjang insentif untuk sektor-sektor tertentu yang benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas lokal. Ini adalah tawaran yang adil bagi kedua pihak. Kami juga harus memperhatikan aspek regulasi yang mendukung keberlanjutan. Proses perizinan memang bisa dipercepat, tetapi kami tidak bisa mengorbankan standar lingkungan dan sosial. Kami bersedia memberi fleksibilitas pada perizinan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria tersebut. Fleksibilitas perizinan adalah hal yang penting. Jika kami harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan izin, itu akan memperlambat seluruh proses dan menambah biaya. Kami membutuhkan kejelasan dan kecepatan dalam proses ini, terutama untuk proyek-proyek besar seperti IKN.
Kami akan mempercepat proses perizinan, tetapi tetap memastikan bahwa setiap keputusan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan Indonesia. Kami bisa mencari solusi yang memastikan percepatan, tetapi tetap dengan kontrol yang ketat terhadap dampaknya. Kami mengerti pentingnya keseimbangan ini, tetapi kami berharap ada jaminan bahwa perizinan dapat diselesaikan lebih cepat. Tanpa ini, kami khawatir proyek ini akan tertunda, dan itu bisa merugikan semua pihak. Sebagai hasil dari diskusi panjang ini, kami siap menawarkan insentif pajak selama 10 tahun pertama, hak pengelola terbatas bagi Jepang pada sektor-sektor tertentu, serta fleksibilitas dalam perizinan bagi proyek-proyek yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Kami yakin bahwa dengan model ini, kedua negara dapat bekerja sama secara produktif. Kami menghargai tawaran Indonesia, namun untuk memastikan kesuksesan proyek, kami ingin mengusulkan agar insentif pajak dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang pada sektor-sektor yang sangat penting, serta memberikan fleksibilitas lebih dalam hal perizinan, terutama terkait dengan proyek-proyek infrastruktur utama. Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama, namun harus ada keseimbangan antara kepentingan Jepang dan kepentingan nasional Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa keputusan-keputusan utama tetap berada di tangan Indonesia dan bahwa dampak lingkungan tetap menjadi prioritas utama. Kami memahami posisi Indonesia. Dengan adanya fleksibilitas yang cukup dalam perizinan dan jaminan keuntungan yang adil, kami siap berkomitmen untuk bekerja sama dalam pembangunan IKN. Kami percaya proyek ini bisa berhasil dengan pendekatan yang tepat. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Indonesia setuju untuk memberikan insentif pajak selama 12 tahun untuk sektor infrastruktur utama dan fleksibilitas perizinan yang lebih besar. Dengan tetap menjaga standar keberlanjutan lingkungan, keputusan strategis tetap di tangan Indonesia. Apakah ini bisa diterima? Ini adalah langkah maju yang baik. Dengan insentif yang diperpanjang dan fleksibilitas perizinan yang lebih besar, Jepang siap untuk berinvestasi secara signifikan dalam pembangunan IKN. Kami yakin dengan kolaborasi yang kuat, proyek ini akan sukses. Bagus sekali. Mari kita tanda tangani kesepakatan ini dan mulai bekerja sama untuk membangun IKN yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua negara.